Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang cerdas pada hari ini? Ya, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa kembali belajar dalam channel Setija Belajar. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Iya. Bagaimana keadaannya pada hari ini? Tetap semangat ya, belajar dari rumah. Alhamdulillah, materi pada hari ini itu tema 7, masih dalam tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Kemudian subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 3. Jadi hari ini sudah masuki pembelajaran 3. Nah, sebelum memasuki materinya, terlebih dahulu melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini dan semoga bisa dipahami setelah melihat dan mendengarkan materinya. Jadi adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan membaca, siswa dapat mengenal proklamator kemerdekaan Indonesia dengan penuh kepedulian. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Dengan membaca dan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Dengan mengamati, siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keragaman dan penuh tanggung jawab. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Nah, mari kita bersama-sama membaca materinya ya. Jadi ini adalah foto dari Insinyur Soekarno sekaligus presiden pertama di Indonesia. Jadi dikenal dengan tokoh proklamator. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan. Beliau menjadi presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indie School atau IS di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europes Legend School, Mojokerto, Jawa Timur. Hogenberg School, HBS, Surabaya, dan Teknik Hoger School, THS, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Nah, ini adalah foto dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Jadi beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia ya. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europes Leger School di Bukit Tinggi, Mir Itber Leger Onderwijs Mulo di Padang, dan Hendels Middelsberg Schools HMS di Jakarta. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah, tugas kalian yang kalian kerjakan adalah ini ya. Siapakah nama tokoh berikut? Jadi ingat kalau kata siapa menunjukkan tokohnya, pelakunya siapa. Jadi ini siapa. 2, kapan dan di mana beliau dilahirkan. Jadi kapan beliau dilahirkan, di mana. Jadi kapan itu menunjukkan waktu, di mana menunjukkan tempat. Bagaimana riwayat pendidikannya? Jadi bagaimana riwayat pendidikannya? Beliau sekolah di mana saja. Julukan apa yang diberikan kepadanya. Jadi ada tadi julukan yang diberikan, julukan apa, kemudian kenapa, mengapa, jadi sebabnya. Mengapa dijuluki seperti itu? Karena, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan Indonesia dan negara Indonesia. Jadi ini adalah salah satu tugas kalian. Harap dikerjakan tepat waktu ya. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau disingkat dengan AMI dan Pemuda Republik Indonesia PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A. Kagani. Pada kesempatan itu, diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan
karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, tugas kalian berikutnya adalah tentukan kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut proklamasi kemerdekaan pada kota buta di bawah ini. Berilah tanda merah pada kota dan daerah yang kamu tunjuk. Jadi tadi peristiwa heroiknya terjadi di mana? Ada tadi Surabaya, jadi diberikan tanda seperti ini, tanda merah. Ada juga di Sumatera, ada juga di Surabaya. Kalian tinggal tandai yang mana daerahnya ya. Iya. Jadi indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Jadi burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu. Mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu bagaimana kamu harus bersikap? Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain, dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Jadi perbedaan itu layaknya warna-warni yang berpadu indah pada pelangi di langit yang cerah. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kita tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Nah, kalian jika mengamati gambar ini, apa ya kesimpulan yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut? Kamu tidak dapat hidup sendiri ya. Jadi kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya dalam bidang keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Apa yang akan terjadi jika ada persatuan di masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan diri sendiri. Di antara mereka akan muncul rasa saling curiga, hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adalah kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Nah, demikianlah materi pada hari ini.
pembelajaran 3 subtema 2 ya, tema 7. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.